Jangan anggap remeh Gibran. Percaya saya. Anda jangan anggap remeh Gibran. Kalau Anda tahu proses politik sampai Gibran itu muncul, ya, itu butuh campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa bayangkan 9 partai politik, mereka punya calon cawapresnya untuk Prabowo, tapi nggak pernah confirm sampai ketika nama Gibran diusulkan oleh parpol di hadapan Bapak Jokowi, barulah kemudian muncul nama Gibran di dalam kandidat cawapres. Pada awalnya Jokowi menolak, ya, dan berkali-kali ditanyakan kembali. Kenapa? Karena hanya Gibranlah figur yang cocok untuk mendampingi Prabowo capresnya. Saudara, saya beritahu saudara, Gibran itu anak Raja Wali, bukan anak ayam. Saya beritahu saudara. Jadi kalau hari ini banyak orang meremehkan Gibran, sang anak Raja Wali yang sekarang sudah dewasa menjadi Raja Wali, Anda meremehkan intelektualnya, ketegasannya, ya, secara lugas menjawab. Anda lihat di acara Najwa Shihab, di acara dialog para capres, ya, terlihat percaya diri. Kenapa? Ya, anak Raja Wali, saudara. Anda nggak bisa bedakan dong, nggak bisa samakan dong dengan anak ayam. Ya, kalau anak ayam kan pakai acara nangis-nangis dulu, drama-drama dulu, ya kan, saling menyalahkan, gitu kan, mencari playing victim, begitu. Kalau Gibran tidak, dia tahu ketika panggilan tugas itu datang untuk melaksanakan amanat konstitusi dan rekonsiliasi parpol di Indonesia, maka dia tampil dengan percaya diri. Banyak orang meremehkan pengamat militer, ya, yang ngomong sok tahu tentang siapa Jokowi dan siapa keluarga Jokowi. Ya, menurut saya itu sampah semua. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam proses politik itu. Saudara, saya hanya ingin mengatakan bahwa jangan anggap remeh Gibran. Kenapa? Karena Gibran itu putra, ya, pertama, putra sulung dari Jokowi. Ya, Gibran itu punya pikiran sendiri. Tidak bisa sembarang orang lain ngatur-ngatur dirinya. Saudara perhatikan, dia sangat independen untuk menyatakan pendapat-pendapatnya. Dan saya yakin Gibran adalah calon pemimpin di masa depan yang luar biasa. Indonesia harus bangga, bangsa ini harus bangga mendapatkan keberkahan adanya Gibran yang akan datang menjadi pemimpin. Saudara, mungkin Jokowi sebentar
akan mengundurkan diri. Finish well. Legacy harus terus dijalankan. Kita juga tahu, saudara, untuk menjalankan pemerintahan tidak mungkin presiden itu berjalan sendiri. Dia butuh dukungan politik. Ada banyak hal yang harus diputuskan bukan hanya secara logika, tetapi juga harus disesuaikan dengan kondisi politik. Saudara, saya bisa tahu betapa beratnya tugas seorang Presiden Jokowi untuk mempersatukan bangsa ini, saudara, dari segala kemelut, carut marut bangsa ini. Satu persatu urusan dibereskan. Ya, kasus soal Freeport, infrastruktur yang tidak pernah dilakukan oleh pemimpin lain. Adanya IKN, ya, proyek nasional yang luar biasa besarnya, yang harus dijalankan, dan itu menjadi suatu kebanggaan bangsa ini, saudara. Hilirisasi yang membawa Indonesia maju, karena dengan hilirisasi, saudara, akan ada banyak produk ikutan dari hasil hilirisasi itu. Ya, sementara smelter-smelter yang ada di luar negeri, dia butuh bahan baku. Jadi mereka kebingungan, Eropa, Amerika, dan saudara tahu, itu butuh kepiawaian seorang Jokowi. Saudara, kita lihat Luhut sudah mendukung Prabowo dan Gibran. Dia mengerahkan segala kemampuan sumber dayanya karena dia tahu. Begitu juga JK Yusuf Kala. Begitu juga saya percaya kalau ini terjadi putaran, Nasdem pun akan bersama Prabowo. Dengan kata lain saya bisa katakan, Prabowo dan Gibran akan berhasil dalam pertarungan ini. Bagaimana dengan PDI? Ya, menurut saya segala sesuatu ada waktunya. Waktunya lah PDIP mulai menyadari dia harus lengser dari kekuasaan. Dan mungkin akan ada puasa panjang sekali buat PDIP untuk tidak menikmati kekuasaan. Saudara, mari kita dukung Prabowo Gibran, khususnya Gibran. Jangan anggap remeh Gibran, saudara. Oke, God bless you, all the best.